Aku takut dengan Kevin Durant. Bukan karena dia berteriak atau mencoba menantang lawan. Justru sebaliknya. Saat dia mencetak angka, dia tidak bersorak. Tidak ada ekspresi berlebihan. Dia tidak berusaha memancing kemarahan LeBron atau membakar semangat timnya dengan emosi yang meluap-luap. Dia hanya mencetak angka, diam. Selesai. Satu-satunya hal yang dia lakukan setelah pertandingan hanyalah mencium ibunya, memeluk saudara-saudaranya, lalu pulang. Game over. Tapi ada satu hal yang selalu dia lakukan sebelum dan sesudah pertandingan. Pernahkah kalian perhatikan? Dia menyentuh angka di bagian depan dan belakang seragamnya. Itu bukan gerakan biasa. Itu adalah penghormatan. Dia melakukan itu untuk pelatihnya yang telah meninggal dunia. Itu mengapanya. Itulah alasan dia bermain. Dia tidak bermain hanya demi kemenangan atau piala. Dia punya alasan yang lebih dalam, yang lebih berarti. Itulah yang membedakan orang besar dari yang biasa. Kau mau hebat di lapangan? Temukan alasanmu. Temukan mengapamu. Kau tidak bisa bangun setiap pagi, masuk ke lapangan, dan berharap jadi juara tanpa tahu untuk siapa atau untuk apa kau berjuang. Tanpa alasan yang kuat, kau akan mudah menyerah. Kau akan puas dengan 70%, 80% usaha. Tapi kalau kau punya alasan yang menggerakkan hatimu, kau akan beri 120% setiap waktu. Lihat para juara itu. Mereka tidak selalu berbakat sejak lahir. Tapi mereka punya kemauan yang luar biasa. Mereka bangun pagi. Mereka kerja keras di balik layar. Mereka menang dalam gelap sebelum mereka menang di hadapan lampu sorot. Masalah sebagian dari kalian adalah ini. Kalian tidak punya mengapa. Tidak punya alasan kuat untuk menolak kenyamanan. Tidak punya alasan untuk bangkit di saat orang lain masih tidur. Itu sebabnya kalian tidak bisa beri segalanya. Dengarkan aku baik-baik. Dunia ini keras. Hidup tidak akan menunggu kalian siap. Kau tidak tahu berapa lama kau punya waktu. Maka setiap hari, setiap napas harus jadi pertanyaan. Apa yang bisa aku capai hari ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk semakin dekat dengan impianku? Dan jawabannya tidak boleh datang dari ego. Jawabannya harus datang dari cinta, dari tanggung jawab, dari seseorang yang kau cintai. Temukan orang itu. Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu, dirimu sendiri. Aku tidak lahir sebagai pemenang. Aku gagal bahasa Inggris 2 kali. Butuh 8 tahun untuk lulus kuliah. Tapi aku punya kemauan. Aku punya tekad. Aku punya alasan. Aku punya anjing di dalam diriku. Dog mentality. Yang membuatku terus bertarung. Aku rela mematikan televisi. Tidak ikut kegiatan kampus. Berdoa pukul 3 pagi. Belajar saat orang lain tidur. Itu bukan soal bakat. Itu soal pilihan. Soal kedisiplinan. Disiplin adalah melakukan apa yang sudah kau janjikan, bahkan saat kau sudah tidak merasa ingin melakukannya. Saat pertama kali kau jatuh cinta pada permainan ini, entah film, sepak bola, musik, apapun itu, kau semangat. Kau bilang, ayo kita mulai. Tapi akan datang hari ketika semangat itu pudar, saat lelah mulai menyerang, saat rasa sakit mulai muncul, dan saat itulah kau harus tetap berjuang atau bahkan lebih keras. Itulah yang membedakan orang biasa dengan juara. Semua orang mau menang, tapi tidak semua orang mau bekerja keras. Semua orang ingin berada di puncak, tapi tidak semua orang bersedia mendaki. Kau tidak butuh bakat untuk disiplin. Kau tidak butuh kecepatan, kekuatan, atau IQ tinggi. Kau hanya perlu komitmen. Kalau kau ingin jadi nomor 1, kau harus bersumpah bahwa tak seorang pun di posisimu yang akan bekerja lebih keras darimu. Itu saja. Pertanyaannya sekarang, untuk siapa kau bangun pukul 3 pagi? Untuk apa kau memakai seragam itu? Untuk apa kau bekerja? Untuk apa kau berkeringat? Kalau kau tidak tahu jawabannya, maka jangan kaget jika kau terus dikalahkan. Aku tidak datang dari keluarga kaya. Aku tidak punya ayah yang membimbingku. Ibuku melahirkanku saat masih remaja. Aku pernah tinggal di bangunan kosong. Pernah makan dari tempat sampah. Tapi hidupku berubah saat aku menemukan mengapaku. Aku menikah, punya anak. Dan aku tahu, aku harus jadi contoh. Aku harus jadi ayah yang bisa dibanggakan. Itulah sebabnya aku bangun jam 3 pagi dan terus bekerja. Dan ketika istriku divonis mengidap penyakit autoimun, aku berkata padanya, "Kau tidak akan pernah bekerja lagi. Aku ingin anakku masuk kuliah tanpa utang.
Aku ingin membereskan hidupku untuk membereskan hidup orang-orang yang aku cintai. Beberapa dari kalian di sini mungkin datang dari latar belakang yang sama denganku. Kalian tahu rasanya tidak punya apa-apa. Jadi kalau kau sedang bermain, jangan lihat bola. Lihat ibumu, lihat adikmu, lihat keluarga yang ingin kau selamatkan. Kau tidak bersaing hanya untuk menang. Kau sedang bersaing untuk membebaskan keluargamu dari kesulitan. Jadi ketika lawan menjagamu ketat, ketika tubuhmu lelah, ketika hatimu ingin menyerah, ingat itu. Ingat kalau kau gagal mencetak angka, bukan hanya kau yang gagal, tapi ibumu juga tidak bisa keluar dari lingkungan buruk itu. Setiap latihan, setiap pertandingan, setiap momen adalah kesempatan. Dan kalau kau diberi kesempatan, mengapa hanya memberi 80%? Ini tentang hidupmu, tentang warisanmu, tentang generasi setelahmu, anak-anakmu, cucumu. Kalau kau tidak punya siapa-siapa yang bisa menanggungmu saat kau gagal, maka pastikan kau tidak gagal. Kau tidak punya cadangan, jadi bermainlah seperti itulah kenyataannya. Karena memang seperti itulah hidupmu. Dan kalau hari ini belum waktunya menang, itu tidak masalah. Asal kau memberi segalanya. Asal kau tidak kalah karena menyerah. Ingat ini, hadiahnya bukan mobil, bukan rumah, bukan status. Hadiahnya adalah ketenangan saat kau menutup mata malam ini. Hadiahnya adalah tidur dengan damai karena tahu bahwa hari ini kau tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kutanya sekali lagi, apa alasanmu bangun pagi? Apa alasanmu tetap bertahan? Temukan alasan itu. Jadikan alasan itu bahan bakarmu. Dan jangan pernah berhenti sampai kau menang. Jadi sekarang, dengarkan baik-baik. Bukan soal seberapa besar mimpimu, tapi seberapa kuat alasanmu untuk terus memperjuangkannya. Bukan soal seberapa hebat kau hari ini, tapi seberapa teguh kau berdiri ketika hari esok menghantammu habis-habisan. Kau tidak perlu jadi yang tercepat, tidak perlu jadi yang terkuat, tapi kau harus jadi yang paling tidak pernah menyerah. Hidup ini tidak menjanjikan waktu yang panjang, tapi setiap detik yang kau miliki adalah peluang, kesempatan, titik awal untuk mengubah takdirmu. Kalau hari ini kau jatuh, bangkit. Kalau kau gagal, coba lagi. Kalau kau lelah, ingat siapa yang menunggumu sukses. Ingat wajah ibumu. Ingat masa depan anakmu. Ingat mimpi kecil yang pernah membuat matamu berbinar. Ini hidupmu, bukan milik orang lain. Jangan tunggu motivasi datang. Jadilah motivasi itu. Jadilah alasan bagi keluargamu untuk percaya bahwa harapan masih ada. Mulai sekarang, berhenti mencari alasan. Mulailah bergerak. Mulailah bertindak. Mulailah hidup dengan tujuan. Dan ingat satu hal, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bangkitlah, karena dunia sedang menunggumu untuk menang.